Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati kepada Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta jajarannya, yaitu Bapak Ustadz Martin Hidayat. Yang saya hormati kepada Ketua RW 12, yaitu Bapak Widodo Dimulyo. Dan juga yang saya hormati kepada Bapak-bapak RT dari RT 1 sampai RT 10. Dan yang saya hormati, yang saya cintai kepada anggota Dewan Syuro, dan juga yang saya hormati kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya hormati kepada tim hadroh, tim hadroh Al-Kafi, yang saya cintai kepada para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para guru-guru yang senantiasa mereka tetap istiqomah mensiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala agar tegaknya li kalimatillah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dan juga yang saya hormati kepada sesepuh ya, warga Villa Mutiara Bogor 2. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa telah banyak memberikan kita nikmat kita bisa tetap beraktivitas di siang hari semata-mata. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nikmat panjang umur, yang insya Allah nikmat panjang umur itu kita jadikan sisa umur kita, yang mana kita menjalankan ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka masuk bulan Rajab, yaitu bulan yang sangat dihormati.
Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Namun ada 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang ketika di dalamnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan balasan. Yang insya Allah pada malam hari ini kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah, disambung dengan yang namanya zikir, sholawat, dan bacaan-bacaan yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal. Dan ketika pada malam hari ini kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda, sama dengan ketika kita menjalankan perintah Allah di malam hari ini, melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan melipat gandakan balasannya. Jadi yang namanya maksiat, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maksiat itu bukan hanya kita datang atau masuk ke diskotik. Pernah ke diskotik kan ya? Ya dulu pernah kita ya, pengalaman kita tuh ya. Gitu, apalagi di Gang Kancil, nggak jauh ya Pak ya. Jadi kemaksiatan itu bukan hanya masuk ke diskotik atau kafe atau tempat-tempat maksiat. Maksiat itu adalah ketika kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sengaja, sholat ditinggalin dengan sengaja, nggak ada uzur. Laki-laki nggak mens, ya Pak ya? Ada nggak laki-laki haid? Nggak ada. Yang ada bokeh laki-laki mah. Nongkrongnya di seti itu tuh empang. Iya di empang nongkrongnya. Ya dari pagi sampai malam lagi ada di sini. Jam 12. Ya, jadi maksiat itu bukan hanya masuk ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau sekiranya kita tinggalin, kita bermaksiat kepada Allah. Sampai jam berapa nih Pak nih? Ya jangan lama-lama, takutnya sok kambingnya dingin ya. Kita lama-lama sok kambing dingin. Ya, bentaran aja ya, jangan lama-lama nih ya. Ada sejarah Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang pelacur kepengen tobat, datang ke Nabi Musa. Wahai Nabiullah Musa alaihissalam, saya ingin bertobat kepada Allah. Wahai Musa alaihissalam, wahai Nabiullah Musa alaihissalam, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bertanya, dosa apa yang kamu lakukan? Tadinya nggak ngejawab karena malu. Itu didesek sampai 3 kali baru dia ngucapin, saya pelacur. Marah Nabi Musa. Nabi Musa marah ketika si perempuan itu mengatakan saya pelacur. Lalu si wanita itu diusir oleh Nabi Musa. Pergi kamu. Ya.
Karena pelacur itu akan membawa malapetaka depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, makanya hati-hati di perumahan ini, jangan ada yang berzina. Waduh, kalau ada yang berzina, depan, belakang, samping kanan, samping kiri kena imbasnya. Tuh, makanya kalau sekiranya ada, ingetin, wala taqrabul zina, jangan deketin zina. Dia salah datang ke Musa, datang ke Pak Heru. Ya. Aman. Jadi ketika Nabi Musa itu mengusir wanita pelacur, datang malaikat Jibril, wahai Musa, Allah aja maha pengampun. Itu. Allah aja maha pengampun. Kenapa kamu usir orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada dosa yang paling besar, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Musa. Ada dosa yang lebih besar, wahai Musa, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu dosa yang paling besar. Kalau sekiranya ya berzina, itu dosa besar. Itu dosa besar diampuni oleh Allah. Dosa syirik diampuni nggak Pak? Diampunin asalkan dia taubatan nasuha. Lihat yang namanya sahabat-sahabat Nabi itu mantan orang-orang, ya, mantan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyembah selain Allah. Tapi diampuni sama Allah. Ya. Kalau sekiranya dosa syirik, kalau kita tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benar tobat, enggak melakukan kesyirikannya lagi, diampuni oleh Allah. Makanya dosa yang paling besar adalah apa? Dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu masih maksiat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab adalah bulan yang dihormati. Bahkan orang-orang Arab ketika saudaranya, ayahnya terbunuh, kalau sekiranya di bulan-bulan yang lain, dia akan balas. Kalau orang Arab itu dendeman, orangnya, nggak bisa. Kalau andai kata dari keluarganya dibunuh, harus dibunuh yang membunuh. Tapi ketika masuk bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab, dia menghormati bulan itu. Dia nggak menuntut. Itu bulan Rajab, karena bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang disucikan itu ada 4. Apa Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di dalam bulan Rajab itu bertepatan dengan yang namanya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj itu adalah contoh buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Bisa nggak kalau sekiranya Nabi Muhammad jalan sendiri Pak? Bisa nggak Pak? Cuma semalaman dari Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, itu hanya semalaman Pak. Kalau sekiranya Nabi Muhammad jalan sendiri, nggak bisa. Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di zaman sekarang, kalau sekiranya ada orang yang punya keinginan berangkat umroh, berangkat haji, nggak punya duit, nongkrong di empang, tiba-tiba Pak, ada orang kaya nggak jadi berangkat suami istri. Tuh, tiba-tiba
datang ke rumah kita, nawarin kita mau berangkat apa enggak? Berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh buat kita umatnya, betul nggak Pak? Betul. Jadi nggak mustahil Pak kalau sekiranya kita nggak punya duit mau berangkat haji, ya. Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak kaget ketika di zaman sekarang ada orang-orang yang punya keinginan untuk berangkat umroh, berangkat haji, untuk ziarah melihat makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak pernah yang namanya ngumpulin duit, nggak pernah karena nggak punya. Tapi dengan izin Allah dia bisa berangkat karena ada orang kaya yang istrinya tiba-tiba sakit. Kita kenal dekat Pak. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah daripada bulan Rajab ini, hikmahnya adalah kita tetap istiqomah sampai bertemu bulan Ramadan, yang insya Allah kita bisa bertemu kembali kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai. Mudah-mudahan umur kita sampai di dalam bulan Ramadan. Itu hikmah bulan Rajab. Ketika kita bertemu kembali kepada bulan Rajab, umur kita nambah nggak? Sebelum datang kematian kepada kita, kita harus menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan istiqomah. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 Pak. Surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Rabb itu artinya pengatur, pencipta, pemelihara, penolong, pelindung, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong kita. Tidak ada yang namanya sedikit pun rasa takut kita ketika kita mati, ketika datang kematian kepada kita. Tidak ada sedikit pun ketakutan, rasa khawatir ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat segala-galanya. Ketika orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, pengatur kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Artinya continue di dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah sampai dia mati Pak. Hikmah dari bulan Ramadan, hikmah dari bulan Rajab ini adalah apa? Kita tetap istiqomah. Ketika kita dalam keadaan istiqomah Pak, terus menerus tidak pernah tinggal yang namanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat turun datang ke orang-orang yang ketika wafatnya dia dalam keadaan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mereka di sini siapa Pak? Orang-orang yang dalam keadaan istiqomah, yang tidak lepas dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia wafat.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dalam keadaan istiqomah sampai kita mati, sampai kita mendekati sakratul maut, kita tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat mengatakan, wala takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jadi ketika kita sakratul maut, Pak, kalau sekiranya malaikat sudah mengabarkan wala takhafu wala tahzanu, wahai fulan, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi ketika malaikat itu datang mendekat kepada calon jenazah yang dia istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, dia akan memberikan kabar yang baik. Kabar-kabar yang baik bahwa kamu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa mereka ketika dia jauh dari Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga yang bernama Aden. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sekarang kita ada di Empang, Pak. Nanti tingkatannya naik lagi sungai, Pak. Gitu. Kalau sungai ikannya bukan ikan nila, ya, bermacam-macam ikan. Kalau sekarang kita melihatnya ikan nila lagi. Tapi ketika kita masuk ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu banyak pemandangan, keindahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan bagi orang-orang yang istiqomah ketika dia di dunia. Dia nggak lepas dari zikir, dia nggak lepas dari sholawat, dia nggak lepas dari sedekah, dia nggak lepas dari yang namanya baca Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Dia nggak lepas dari itu sampai dia mati. Yang insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, kita tetap diteguhkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu ya muqallibal qulub. Hati itu bolak-balik. Sekarang bisa beriman, ya, bubar dari masjid, iman kita luntur. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami agar kami istiqomah. Mudah-mudahan ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri saya. Dan apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, kekurangan yang saya sampaikan, itu datangnya dari diri saya. Dan apabila ada kebenaran yang saya sampaikan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa ucapkan terima kasih kepada Ustaz Aminuddin yang telah menyampaikan waidah hasanah. InsyaAllah kalau yang telah beliau sampaikan menambah hasanah ilmu kita, InsyaAllah akan memberikan keberkahan kita bersama. Sekali lagi kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang dalam kesehatan dan keberkahan. Ya Rabbal Alamin. Baik. Menjadi yang terakhir yaitu doa penutup. Mohon kesediaannya untuk Bapak Mustaqim untuk memimpin doa penutup itu kepada Bapak Mustaqim dengan segala hormat. Silakan tafadhol. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwal wa taqdirana biha min jamil hajjat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal khairat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sababa ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma khalaqnahu min la ilaha illallah wa ma sabaqnahu bi subhanallahi wa bihamdi wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hadal majlisil mubarak hadiyatan min wasilah wa barakatan samilah wa rahmatan minka nasilah ila hadratil habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa minhum wa sahabati asma'in summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa qarabatina wa masaihina wa man ahsana ilaina wa man lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma tukirat asma'uhum fi hadal makan hausil lahum as-sawaba dzalika ilahim wa ja'al nurun yas'a wa yatadallahu baina aydihim wa anta ta'lamu baina asma'ihim. Allahumma as'al qira'atana hadhihi bidallahum minan nar wa najatallahum minan nar wa sitrallahum minan nar wa taqallahum minan nar wa salamahum minan nar wa bidallahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'afihim nuzulahum wa jannil jannata masahum. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa nimatan wa safatan ala ahli kubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yarfa' lahum ad-darajat wa ghfir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tuqri ibadi wa tuqri jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah. Allahumma qasdil al-Fatihah bihaqil Fatihah wa bimujizil Fatihah wa bibarakah Fatihah wa bibarakah Fatihah wa yaqulil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ya khabana amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.